Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 5 dari kelas 63 4C01. Kami ingin mempresentasikan PPT yang telah kami buat. Guna memenuhi salah satu syarat, nilai UAS mata kuliah statistika, deskriptif, dan pengolahan data. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Kailanisa Hidayat dengan NIM 6322090. Dan saya Najla Syifadia dengan NIM 6322091. Pada presentasi kali ini kami akan membahas mengenai analisis terhadap pengangguran terbuka menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan di Indonesia pada periode 2021 sampai dengan periode 2023. Baik, saya akan memulai presentasinya. Yang pertama, terdapat latar belakang. Pengangguran adalah suatu keadaan mampu dan mau bekerja, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan, keinginan, ataupun keadaannya. Pengangguran juga dapat disebut sebagai masalah makroekonomi yang telah terjadi tidak di Indonesia saja, tetapi di setiap negara. Sebab dengan adanya pengangguran, maka tingkat produktivitas serta pendapatan masyarakat dapat berkurang sehingga nantinya menimbulkan kemiskinan serta masalah-masalah sosial lainnya. Dengan pendidikan, seseorang akan mendapatkan wawasan yang sangat luas, maka dari itu investasi dalam pendidikan yang inklusif dan relevan dapat membantu meningkatkan keterampilan serta kualifikasi tenaga kerja. Terdapat tujuan dari penelitian kami, yaitu untuk memahami pola dan karakteristik pengangguran ditinjau dari tingkat pendidikan. Analisis ini dapat mengungkap sejauh mana tingkat pendidikan mempengaruhi kesempatan kerja dan pengangguran, serta memberikan dasar untuk merancang kebijakan pendidikan dan pelatihan yang lebih efektif untuk meningkatkan kesempatan kerja. Selain itu, dapat didasar bagi intervensi kebijakan yang lebih efektif untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesesuaian antara pendidikan dan kebutuhan pasar tenaga kerja. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai angka indeks. Apa itu angka indeks? Angka indeks merupakan angka artifisial rekaan yang khusus diciptakan untuk mengukur kinerja suatu variabel secara agregat. Variabel yang diukur biasanya adalah garaga, kuantitas, dan nilai. Harga dikalikan kuantitas. Baik, di sini merupakan penjelasan mengenai pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka atau biasanya disebut oleh open unemployment merupakan tenaga kerja yang sama sekali tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau seseorang yang sudah siap untuk bekerja. Pengangguran terbuka terjadi dikarenakan rendahnya lapangan pekerjaan, akan tetapi jumlah job seeker semakin bertambah dan mengakibatkan tingkat persaingan semakin membesar. Dalam konteks ini, terbuka mengacu pada kemampuan individu untuk berpartisipasi dan secara aktif mencari pekerjaan. Istilah ini sering digunakan dalam analisis pasar tenaga kerja untuk mengukur tingkat pengangguran suatu negara ataupun wilayah. Tingkat pengangguran terbuka diukur dengan membandingkan jumlah pengangguran dengan total angkatan kerja. Mencakup orang-orang yang bekerja serta orang-orang yang menganggur namun aktif dalam mencari pekerjaan. Tingkat pengangguran terbuka memberikan informasi tentang proporsi penduduk yang bekerja namun masih belum mendapatkan pekerjaan yang sesuai. Selanjutnya, di sini terdapat tabel pengangguran terbuka menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan di Indonesia. Yang pertama ada belum pernah sekolah, di 2021 mencapai 23.905 pengangguran, di 2022 sebanyak 15.206 pengangguran, dan di 2023 sebanyak 29.148 pengangguran. Yang kedua, terdapat tidak atau belum tamat SD di 2021 sebanyak 431.329 pengangguran, di 2022 sebanyak 663.125 pengangguran, dan di 2023 sebanyak 344.881 pengangguran. Selanjutnya ada dari SD di 2021 sebanyak 1.393.492 pengangguran, di 2022 sebanyak 1.274.153 pengangguran, di 2023 sebanyak 979.668 pengangguran.
Selanjutnya ada SLTP di 2021 sebanyak 1.604.448 pengangguran, di 2022 sebanyak 1.500.807 pengangguran, di 2023 sebanyak 1.246.932 pengangguran. Selanjutnya ada SLTA umum atau SMU di 2021 sebanyak 2.472.859 pengangguran, di 2022 sebanyak 2.478.173 pengangguran, di 2023 sebanyak 2.514.481 pengangguran. Selanjutnya dari SLTA kejuruan atau SMK sebanyak 2.111.338 pengangguran, di 2022 sebanyak 1.661.492 pengangguran, di 2023 sebanyak 1.780.095 pengangguran. Selanjutnya ada dari akademi atau diploma, di 2021 sebanyak 216.024 pengangguran, di 2022 159.490.000 pengangguran, 2023 171.897 pengangguran. Selanjutnya di universitas di 2021 sebanyak 848.657 pengangguran, di 2022 673.485 pengangguran, di 2023 sebanyak 787.973 pengangguran. Total dari keseluruhannya di 2021 sebanyak 9.102.052 pengangguran, di 2022 sebanyak 8.020.931 pengangguran. Di 2023 sebanyak 7.855.075 pengangguran. Pada pembahasan kali ini, kelompok kami mengambil materi dari pertemuan 11, yaitu angka indeks. Yang pertama, angka indeks sederhana relatif, yaitu angka indeks yang mengukur satu macam harga atau kuantitas barang. Angka indeks ini merekam kenaikan ataupun penurunan satu harga atau kuantitas barang atau jasa. Yang kedua yaitu angka indeks sederhana agregatif, yaitu angka indeks yang didapatkan hanya satu macam, walaupun harga atau kuantitas barang yang ada mencapai jumlah yang sangat banyak. Dan yang ketiga yaitu angka indeks sederhana rata-rata relatif, yaitu angka indeks yang mengukur kenaikan harga atau kuantitas yang setiap komoditas. Di sini kami mengambil 8 kelompok sesuai pendidikan ditamatkan menurut Badan Pusat Statistik pada tahun 2023. Yang pertama, kelompok tidak atau belum pernah sekolah. Indeks sama dengan T per 0 dikali 100%, sama dengan 29.148 per 15.206 dikali 100%, sama dengan 1,91687492 dikali 100%, sama dengan 192% jika dibulatkan. Yang kedua yaitu tidak atau belum tamat SD. Indeks sama dengan T per 0 dikali 100%. Indeks 2023 per 2022 sama dengan 344.881 per 663.125 dikali 100%, sama dengan 0,5200844449 dikali 100%, sama dengan 52% jika dibulatkan. Yang ketiga yaitu kelompok SD. Indeks sama dengan T per 0 dikali 100%. Indeks 2023 per 2022 sama dengan 979.668 per 1.274.153 dikali 100%, sama dengan 0,76887785 dikali 100%, sama dengan 77% jika dibulatkan. Yang keempat yaitu kelompok SLTP. Indeks sama dengan T per 0 dikali 100%. Indeks 2023 per 2022 sama dengan 1.246.932 per 1.500.807 dikali 100%, sama dengan 0,830841008 dikali 100%, sama dengan 83% jika dibulatkan. Dan yang kelima yaitu kelompok SLTA umum atau SMU. Indeks sama dengan T per 0 dikali 100%. Indeks 2023 per 2022 sama dengan
2.514.481 per 2.478.173 dikali 100% sama dengan 1,01465112 dikali 100% sama dengan 101 jika dibulatkan. Dan yang selanjutnya yaitu kelompok SLTL kejuruan atau SMK. Indeks sama dengan T per 0 dikali 100%. Indeks 2023 per 2022 sama dengan 1.780.095 per 1.661.492 dikali 100% sama dengan 1,07138343 dikali 100% sama dengan 107% jika dibulatkan. Selanjutnya itu kelompok akademi atau diploma. Indeks sama dengan T per 0 dikali 100% sama dengan 171.897 per 159.490 dikali 100% sama dengan 1,07779171 dikali 100% sama dengan 108% jika dibulatkan. Dan yang terakhir yaitu kelompok universitas. Indeks sama dengan T per 0 dikali 100%. Indeks 2023 per 2022 sama dengan 787.973 per 673.485 dikali 100% sama dengan 1,1698197 dikali 100% sama dengan 117% jika dibulatkan. Berikut perhitungan dan persentase angka indeks sederhana relatif. Berdasarkan grafik dan tabel di atas, pengangguran menurut pendidikan yang ditamatkan yakni 192% kelompok tidak atau belum pernah sekolah, 52% kelompok tidak atau belum tamat SD, 77% kelompok SD, 83% kelompok SLTP, 101% kelompok SLTA umum atau SMA, 107% kelompok SLTA kejuruan atau SMK, 108% kelompok akademi atau diploma, dan yang terakhir yaitu kelompok universitas sebanyak 117% kelompok universitas. Yang kedua yaitu angka indeks sederhana agregatif. Indeks sama dengan sigma T per 0 dikali 100%, sama dengan sigma 2023 per 2022 dikali 100%, sama dengan 7.855.075 per 8.425.931 dikali 100%, sama dengan 93,225098%, jika dibulatkan menjadi 93%. Berikut grafik persentase angka indeks sederhana agregatif, sebesar 93%. Yang ketiga yaitu angka indeks sederhana rata-rata relatif. Indeks sama dengan 1 per N dikali dalam kurung sigma T per 0 dikali 100%. Indeks sama dengan 1 per 8. Kenapa? Karena kita mempunyai mengambil 8 kelompok data. Jadinya 1 per 8. Jadi indeks sama dengan 1 per 8 dikali dalam kurung sigma 2023 per 2022 dikali 100%. Sama dengan 1 per 8 dikali dalam kurung 192% ditambah 52% ditambah 77% ditambah 83% ditambah 101% ditambah 107% ditambah 108% dan ditambah 117%. Sama dengan yaitu 1 per 8 dikali 837% sama dengan 104,625%. Jika dibulatkan menjadi 105. Berikut grafik persentase angka indeks sederhana rata-rata relatif. Baik, kesimpulan dari presentasi kami yaitu pendidikan menjadi salah satu faktor terbesar bagi seseorang untuk mendapatkan pekerjaan, karena tingkat pendidikan merupakan tolak ukur bagi kualitas seseorang. Seseorang yang berpendidikan tinggi biasanya mempunyai bakat atau keterampilan yang berbeda-beda, sehingga meningkatkan kesempatan kerja dan mengurangi masalah pengangguran.
Dari hasil penelitian kami, terdapat sebanyak 105% tingkat pengangguran terbuka berdasarkan tingkat pendidikannya dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Dengan 192% belum pernah sekolah, 52% belum tamat SD, 70% SD, 83% SLTP, 101% SLTA umum atau SMU, 107% SLTA kejujuran ataupun SMK, 108% akademi atau diploma, dan 117% universitas, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat pengangguran terbuka terbesar berdasarkan tingkat pendidikannya adalah belum pernah sekolah. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.